Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Triadesmita dari kelas IPA. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang masalah yang saya beri judul Pengaruh Perhatian, Sikap atau Etika Pustakawan pada minat kunjungan siswa ke perpustakaan SMAN 1 Sungai Limau. Yang pertama, latar belakang masalah. Secara tradisional, arti dari perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat juga diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Dalam Undang-Undang Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan menurut Wofford adalah perpustakaan sebagai salah satu organisasi sumber belajar yang menyimpan, mengelola, dan memberikan bahan pustaka baik buku maupun non-buku kepada masyarakat tertentu maupun masyarakat umum. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan penunjang kegiatan belajar siswa yang memegang peranan sangat penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Adapun tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan. Perpustakaan sekolah harus dikelola dengan baik agar dapat memberi pelayanan yang baik kepada anggota, petugas perpustakaan, dan pimpinan dalam mencari referensi. Perpustakaan sekolah hanya berfungsi sebagai pelengkap dari satuan pendidikan formal. Layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan utama di setiap perpustakaan. Layanan tersebut merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan sekaligus merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan. Dalam segi pelayanan perpustakaan, layanan sirkulasilah yang biasanya menentukan bagaimana kualitas perpustakaan tersebut, baik atau tidaknya sebuah perpustakaan berkaitan erat dengan bagaimana layanan perpustakaan diberikan kepada pemustaka. Perpustakaan akan dinilai baik secara keseluruhan oleh pemustaka jika mampu memberikan kualitas layanan yang terbaik. Akan tetapi sebaliknya, perpustakaan akan dinilai buruk secara keseluruhan jika kualitas layanan yang diberikan buruk. Layanan yang baik adalah yang dapat memberikan rasa senang dan puas kepada pemakai. Oleh karena itu, layanan sirkulasi merupakan kegiatan yang membangun sebuah hubungan yang tetap dipelihara. Layanan sirkulasi dan ketersediaan koleksi adalah dua hal yang saling berkaitan untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang nyaman untuk siswa. Menurut para suraman, terdapat 5 dimensi untuk menentukan kualitas pelayanan, yaitu TANGIBES, meliputi fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan, serta penampilan personil. Yang kedua, reliability, meliputi aspek-aspek kehandalan sistem pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan. Yang ketiga, responsiveness, meliputi ketanggapan untuk membantu siswa dan menyediakan jasa dan pelayanan yang dibutuhkan. Yang keempat, asuransi, jasa yang diberikan memberikan jaminan keamanan, kompetensi, sumber daya dalam pelayanan. Yang kelima, empati, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, keramahan, komunikasi, dan memahami kebutuhan konsumen kepuasan pelanggan. Etika merupakan suatu studi moralitas. Kita dapat mendefinisikan moralitas sebagai pedoman atau standar bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk. Dengan perkataan lain, bahwa
Moralitas merupakan standar atau pedoman bagi individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga, dengan demikian, dapat diketahui bagaimana perilaku salah dan benar atau baik dan buruk itu. Standar dan pedoman itu dapat dipakai sebagai landasan untuk mengukur perilaku benar atau salah, baik dan buruk atas perilaku orang atau kelompok orang di dalam interaksinya dengan orang lain atau lingkungan dan masyarakat. Jadi, etika memiliki sifat kritis sebagai suatu sifat yang mendasar karena etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku, memiliki dasar norma-norma itu mempersoalkan hak dari setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati. Dari satu sisi, etika membicarakan suatu fakta apa adanya tentang nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Ini dinamakan dengan etika deskriptif, sedangkan menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini, merupakan sebuah penekaan dari etika normatif. Padahal, citra perpustakaan sangat esensial karena yang dapat membangun citra adalah dari yang dirasakan melalui bagaimana pustakawan menghadapi pemustaka di perpustakaan. Untuk mencapai sebuah citra layanan yang baik, maka diperlukan adanya penilaian tentang sikap, yaitu sikap petugas bagian layanan dalam melayani pemustaka maupun sikap dari pemustaka itu sendiri. Dengan mengetahui sikap pemustaka itu sendiri, citra perpustakaan yang modern dan dinamis dapat terbangun dari yang tampak, terdengar, dan dirasakan, serta pandangan pertama pada pelayanan sirkulasi yang akan berdampak pada penilaian pemustaka terhadap citra perpustakaan itu. Pelayanan dapat dikatakan baik jika pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan cepat, tepat waktu, benar, dan menyenangkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui peran pemustaka terhadap perpustakaan SMA 1 Sungai Limau. Jenis layanan sebagai objek penelitian adalah layanan sirkulasi. Alasan memilih layanan ini karena jenis layanan ini merupakan jenis layanan yang sering dimanfaatkan oleh pemustaka di SMA 1 Sungai Limau tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Dilihat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian masalah ini adalah apakah berpengaruh kepada perpustakaan akibat kurangnya perhatian, sikap dan etika pustakawan terhadap siswa yang berkunjung ke perpustakaan tersebut. Yang ketiga, tujuan masalah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peran, sikap atau etika pustakawan terhadap perpustakaan SMA 1 Sungai Limau. Yang keempat, metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada dasarnya, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara faktual dan akurat serta disampaikan secara naratif mengenai pendapat para siswa mengenai sikap dan peran pustakawan di perpustakaan tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan data kuantitatif sebagai data pendukung. Hal ini bisa dilaksanakan dalam suatu penelitian. Sekian latar belakang dari saya. Apa ada kekurangan atau kesalahan? Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.